Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari akan sabda firman Tuhan. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di tengah-tengah kesibukan kami, tetapi Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mempelajari akan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan dan dapat mempraktikkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami minta tuntunan Tuhan dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita di hari-hari ini, kita merasa seperti kehidupan kita ini semakin sulit. Semakin hari ada saja hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Bahkan ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita yang membuat kita seperti merasa hampir putus asa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari akan sabda firman Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk melihat akan janji-janji Tuhan. Mari kita mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kenal ada banyak hewan dalam Alkitab. Kita tahu ada ular tentunya, ada burung merpati, ada burung gagak, ada ikan besar yang menelan dan memuntahkan Nabi Yunus. Ada juga hewan-hewan yang lain yang kita tahu dari cerita Alkitab. Tetapi pada saat ini ada satu hewan yang dikatakan dalam firman Tuhan yang saya angkat menjadi judul firman Tuhan kita pada saat ini. Judul firman Tuhan kita pada saat ini yaitu seperti rusa. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kedua. Mazmur 42 ayatnya yang kedua, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saya baca sekali lagi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ada banyak hewan di dalam Alkitab, tetapi pemazmur memberikan gambaran bagi saudara dan saya bahwa kita digambarkan sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Tentunya kita sebagai manusia juga sangat membutuhkan air di dalam kehidupan kita. Kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita minum, kita gunakan untuk masak makanan yang kita makan, kemudian kita gunakan untuk mandi, gunakan untuk mencuci, dan kita sangat membutuhkan air untuk kehidupan kita, bahkan melangsungkan kehidupan kita di dalam hari-hari hidup kita. Bukan hanya kita, tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air. Air adalah sumber kehidupan, bukan hanya tumbuhan, hewan, bahkan semua makhluk hidup membutuhkan air dalam kehidupan masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam beberapa kesempatan pelayanan kami melihat rusa secara langsung ketika kami melayani di distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua. Ketika kami melayani, kami menyusuri sungai Mamberamo yang besar, kemudian masuk kepada sungai-sungai yang kecil, ke kampung-kampung yang kami tuju. Ternyata di samping-samping atau di pinggir-pinggir sungai itu ada banyak hewan yang datang untuk minum dari air sungai. Menunjukkan atau menandakan bahwa ternyata hewan-hewan ini sangat membutuhkan air untuk kelangsungan hidup mereka. Ada burung-burung yang datang, mereka hinggap di pohon-pohon di samping atau di pinggir sungai itu agar mereka dapat meminum air dari sungai itu. Selain burung-burung ada hewan-hewan yang lain, ada juga rusa yang datang ke pinggir sungai untuk meminum air dari sungai itu karena mereka membutuhkan air untuk melangsungkan kehidupan mereka. Kita bisa lihat betapa pentingnya air di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, manusia bisa hidup beberapa hari tanpa makanan dan air minum. Tetapi manusia akan bertahan lebih lama jika meminum air. Bisa bertahan tanpa makanan tetapi dengan meminum air. Kalau hanya
tanpa makanan kemudian minum air, manusia akan bertahan lebih lama. Manusia dalam kehidupan sangat membutuhkan air, begitu juga dengan makhluk hidup yang lain. Saudara-saudari, ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, kalau tempat yang ada sumber air, ada banyak kehidupan di sana. Hewan-hewan ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan subur karena ada sumber air di sana. Ada juga banyak makhluk hidup yang berada di sana, dibandingkan ketika tempat itu kering atau tandus. Lebih sedikit makhluk hidup yang ada di sana karena tidak memiliki sumber air yang cukup. Kenapa sampai rusa ini menjadi hewan yang digunakan oleh pemazmur untuk memberikan gambaran bahwa kita sebagai manusia ini adalah sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat rusa ini. Dia adalah seekor hewan yang lemah, kehidupannya berada dalam ancaman di dalam hari-hari kehidupannya. Karena ketika rusa ini dia kekurangan air di dalam kehidupannya, atau ketika rusa ini dia kekurangan air, maka dia akan mengeluarkan keringat dan bau badan dari rusa ini menjadi tajam. Karena dia kekurangan air, membuat musuh-musuhnya lebih cepat untuk menemukan dia. Dan juga rusa ini dia membutuhkan air untuk melangsungkan kehidupannya. Tetapi ketika rusa ini dia sudah pergi untuk meminum air di sungai, dan kemudian rusa ini dia membersihkan tubuhnya yang bau itu di sungai yang berair, maka musuhnya lebih susah untuk mendapatkan rusa ini untuk menjadikan rusa sebagai makanan dari hewan-hewan buas atau dari hewan-hewan yang mengincar rusa untuk menjadi makanannya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Petrus atau surat Petrus yang pertama, kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima. Mari kita buka 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Dengan perikop, gembalakanlah kawanan domba Allah. Di ayatnya, sebelum ayatnya yang ke-8, ayat yang pertama, Petrus mengatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Dan kemudian di ayatnya yang ke-8 dia bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nasihat Rasul Paulus kepada penatua-penatua yang ada pada saat itu, bahwa mereka harus menggembalakan domba-domba atau menggembalakan umat-umat Tuhan ini dengan baik. Karena iblis itu dia berjalan di sekeliling mereka sama seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang hendak ditelannya. Kita tahu bahwa singa ini adalah hewan buas dan mencari mangsa atau mencari makanan. Apalagi ketika dia lapar, dia mengaum-aum mencari makanan. Rasul Petrus juga di dalam suratnya yang kedua, dia menasihatkan jemaat yang ada pada saat itu untuk berhati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat yang ada pada saat itu. Bagaimana mereka mempertahankan kebenaran Alkitab. Rasul Petrus juga menasihatkan mereka yang ada pada zaman itu. Mereka harus berdiri di atas kebenaran karena iblis dapat bekerja dalam berbagai macam cara, termasuk dengan ajaran-ajaran yang tidak benar untuk membawa umat-umat Tuhan ini tidak setia kepada Tuhan, tidak berdiri, tidak hidup berdasarkan kebenaran itu. Dan itulah sebabnya Petrus dia katakan, atau Rasul Petrus mengatakan bahwa umat-umat Tuhan atau penatua-penatua ini mereka harus berjaga-jaga karena iblis sementara berjalan di sekeliling mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab memberikan referensi bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan dia adalah roti hidup, dia adalah kebenaran, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi saya tertarik dengan suatu cerita di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang keempat, dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria.
Ketika Yesus berbicara dengan perempuan ini, ada banyak hal yang mereka bicarakan. Yesus berbicara tentang kehidupan daripada perempuan ini. Kemudian perempuan ini juga menjawab apa yang Yesus katakan. Di dalam percakapan itu ada satu percakapan yang menarik. Di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cerita yang menarik antara Yesus dan perempuan ini. Ketika Yesus meminta air kepada perempuan ini, tetapi pada saat itu kita bisa baca dalam Yohanes pasalnya yang keempat, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itulah sebabnya ada terjadi perbincangan antara Yesus dan perempuan ketika Yesus meminta tolong kepada perempuan ini untuk menimba air dan berikan kepada Yesus. Tapi kemudian perempuan ini bilang bahwa Yesus tidak punya timba untuk mengambil air dari sumur ini. Tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, Yesus bilang bahwa kalau kamu minum air dari sumur ini atau sumur Yakub ini, engkau akan haus lagi. Tetapi jika engkau meminum air atau barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, kita bisa lihat betapa indahnya firman Tuhan ini. Betapa luar biasa Yesus memberikan gambaran kepada perempuan ini. Bahwa ketika dia meminum air yang diberikan daripada Yesus, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan di ayat selanjutnya dia bilang, sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa gambaran yang Yesus berikan kepada perempuan ini. Kalau kita lihat, Yesus memberikan, atau Alkitab memberikan referensi, Yesus bilang, aku adalah roti hidup, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi kali ini Yesus mengatakan kepada perempuan ini bahwa Yesus memberikan air hidup. Ketika Yesus memberikan air hidup kepada seseorang, maka ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Pemazmur memberikan gambaran saudara dan saya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua. Memberikan gambaran bahwa saudara dan saya yang ada pada saat ini, yang mengalami berbagai macam pencobaan, berbagai macam masalah, berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita. Yesus bilang, kita merindukan, atau pemazmur bilang, jiwa kita membutuhkan akan Allah, sama seperti rusa merindukan sungai yang berair. Saudara-saudari, ketika rusa ini, seekor rusa yang dia haus, dia kekurangan air dalam tubuhnya, dia lari untuk dia mendapatkan sungai yang berair. Sehingga ketika dia minum air itu, rasa hausnya ini akan hilang. Dan bukan hanya itu, bukan hanya air untuk meneruskan kehidupannya, untuk bertahan hidup, tetapi dia juga menghindari musuhnya. Ketika dia mendapatkan sungai yang berair, maka dia akan mandi, dia akan membersihkan tubuhnya yang kotor dan bau, sehingga musuhnya tidak mudah untuk mendapatkan rusa ini, atau tidak mudah untuk mendapatkan dia. Kita digambarkan sama seperti rusa, saudara-saudari. Ketika kita haus akan kebenaran, maka musuh itu atau singa itu dia akan lebih mudah mendapatkan saudara dan saya. Tetapi ketika kita berjalan menuju air hidup itu, air adalah sumber kehidupan. Ketika kita datang kepada Yesus untuk meminum atau meminta air daripada Yesus, maka Yesus akan memberikan air hidup bagi saudara dan saya.
Bukan hanya untuk melanjutkan kehidupan saudara dan saya, tetapi ketika sama seperti rusa ini, ketika dia datang, dia mendapatkan air atau mendapatkan sungai yang berair, maka dia akan mandi untuk membersihkan tubuhnya yang bau itu. Maka sehingga musuhnya tidak lagi akan mendapatkannya. Ingat, Petrus katakan bahwa iblis itu dia sama seperti singa yang berjalan di sekeliling saudara dan saya. Singa itu dia hendak mencari rusa. Dia kejar rusa. Tapi kalau rusa itu dia sudah membersihkan tubuhnya, maka bau badan dari rusa itu menjadi hilang, singa akan lebih susah untuk mendapatkan rusa ini. Marilah kita datang kepada Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapakah waktu yang saudara dan saya berikan bagi Tuhan dalam satu hari? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Survei, saudara-saudari bisa lihat di internet, survei membuktikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan akan penggunaan handphone dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia itu sangat meningkat. Dan pada tahun ini rata-rata itu berarti bisa lebih, bisa kurang. Rata-rata penggunaan handphone di Indonesia itu dalam satu hari, satu orang bisa gunakan handphone itu 5 jam lebih. Berapa waktu kita dalam satu hari? Berapa waktu kita gunakan untuk tidur, kita gunakan untuk melakukan aktivitas yang lain. Tetapi rata-rata menurut survei orang Indonesia menggunakan handphone 5 jam di dalam satu hari. Sudahkah kita sediakan waktu kita untuk Yesus di dalam kehidupan kita? Mari kita berpikir di dalam kehidupan kita. Bagaikan rusa yang membutuhkan air. Bukan hanya untuk melangsungkan kehidupannya, tetapi air ini membuat dia terhindar dari musuhnya. Saudara, betapa indah pemazmur memberikan gambaran tentang rusa ini. Kita digambarkan seperti rusa. Dan singa ini adalah iblis. Kalau kita punya waktu hari-hari ini, masih kita gunakan untuk bermain handphone, menggunakan media sosial, dan bermain aplikasi-aplikasi yang lain. Mari kita sediakan waktu kita untuk Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Ada banyak persoalan yang kita hadapi, seperti yang tadi saya sudah katakan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang membuat kita merasa seperti putus asa. Tetapi saya mengajak saudara-saudari sekalian, bukan hanya saya mengajak kita, tapi saya juga sendiri dalam kehidupan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk berdoa, menyediakan waktu untuk belajar akan firman Tuhan, membawa keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong saudara dan saya untuk lebih dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat janji Yesus bahwa barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Matius pasalnya yang kelima, menjadi ayat terakhir bagi kita pada saat ini. Dia bilang bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Janji Yesus pasti, ketika saudara-saudara sekalian datang kepada Yesus, maka Yesus akan memuaskan akan rasa haus dari saudara dan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah, sekalipun di dalam kesibukan kehidupan kami, tetapi Tuhan masih mengizinkan kami untuk merenungkan akan sabda firman Tuhan. Kiranya kami menjadi sama seperti rusa yang haus akan sungai yang berair. Kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan untuk menerima akan air hidup. Dan kami akan memiliki kehidupan yang kekal. Kami percaya janji Tuhan bahwa ketika kami lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan akan memberikan kepuasan bagi kehidupan kami. Memberkati kami semua yang sudah mempelajari firman Tuhan. Kiranya kami dapat mempraktekkan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.